Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nani Prasetyoningsih. Kali ini kita akan mendiskusikan materi kuliah Hukum Konstitusi. Sekedar info bahwa mata kuliah Hukum Konstitusi ini jumlah SKS-nya ada 2 SKS dan akan dikuliahkan selama 16 kali tatap muka. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pengujian konstitusional atau dengan bahasa constitutional review. Nah, mari kita lanjutkan diskusi kita pada kesempatan ini. Baik, pengujian konstitusional dari definisinya yang disampaikan oleh beberapa pemikir ya, yang kaitannya dengan tokoh-tokoh yang expert di bidang konstitusional. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Tom Ginsburg, ya, bahwa yang namanya constitutional review itu adalah the power to examine statutes and government actions for conformity with the constitutions. Sementara saya temukan pendefinisian constitutional review dari hasil penelitian Tom Ginsburg dan Mila Versteg. Beliau berdua menyampaikan bahwa yang dinamakan dengan constitutional review adalah the formal power of a local court or court-like body to set aside or strike legislations for incompatibility with the national constitutions. Sementara yang ketiga adalah pendapat dari George Van Bock, ya, ini juga saya temukan dari hasil risetnya. Beliau mengatakan bahwa yang dinamakan dengan constitutional review adalah the power of judicial bodies to set aside ordinary legislative or administrative acts if judges conclude that they conflict with the Constitution. Jadi intinya dari definisi ini adalah mengatakan bahwa yang namanya constitutional review itu adalah suatu kekuasaan ya untuk menguji sebuah undang-undang atau menguji ya government actions atau perilaku pemerintah ya disesuaikan dengan konstitusi. Jadi untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang dan perilaku pemerintah, dan bahkan kewenangan constitutional review ini bisa sampai menyatakan suatu undang-undang ini tidak berlaku lagi. Jadi set aside or strike legislation ini menunjukkan bahwa ya kewenangan atau hasil akhir dari constitutional itu adalah bisa membatalkan suatu undang-undang. Nah, gagasan pengujian konstitusional itu sendiri sebenarnya ini adalah inline dengan sistem pemerintahan demokratis ya, yang berdasarkan dengan ide negara hukum, ya, ide pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia, dan juga ya untuk bisa melakukan pembantalan suatu undang-undang yang dibentuk oleh parlemen dan harus dilakukan oleh pengadilan. Kenapa pengadilan? Ya, karena mengingat pengadilan akan melindungi nilai-nilai substantif yang tidak dapat dipastikan oleh para perancang konstitusi melalui proses politik. Ya, karena di pengadilan bukan proses politik, tetapi proses hukum. Ya, sehingga hukumlah yang dikedepankan dalam persidangan di pengadilan. Fungsi dari pengujian konstitusional itu sendiri ya, yang pertama adalah menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi ya. Dan yang kedua melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu tindakan pemerintah secara langsung ataupun dalam bentuk undang-undang. Itulah fungsi pengujian konstitusional. Sehingga dalam hal ini memang masyarakat ya itu bisa mengajukan permohonan pengujian konstitusional suatu undang-undang atau bisa juga pengujian konstitusional suatu tindakan pemerintah. Nah, cakupan dari pengujian konstitusional itu ya dengan tadi saya sampaikan bahwa warga negara bisa mengajukan permohonan untuk pengujian suatu undang-undang dan juga untuk pengujian suatu tindakan pemerintah, maka cakupannya menjadi ada dua. Jadi yang pertama adalah
pengujian terhadap konstitusional norma undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang dasar. Lalu yang kedua adalah implementasi normanya itu. Ya. Dan untuk implementasi norma undang-undang, ya, artinya di sini adalah implementasi norma undang-undang di dalam tindakan-tindakan pemerintah. Itu mengarah pada dua jenis pengujian konstitusional. Yang pertama adalah pengujian constitutional question, lalu yang kedua adalah pengujian constitutional complaint. Ya. Jadi mengarah kepada perkara pertanyaan konstitusional dan pengaduan konstitusional. Selanjutnya, nah di sini perlu saya sampaikan bahwa ada dua istilah yang mengemuka di sini. Ada constitutional review dan judicial review. Sebenarnya di antara keduanya adalah salah satu pengujian ya, tetapi ada perbedaan antara constitutional review dan judicial review. Perbedaan yang pertama dilihat dari objek pengujiannya. Kalau constitutional review, objek pengujiannya itu adalah sebatas pengujian konstitusional suatu aturan terhadap konstitusi. Ya. Sementara kalau judicial review, objeknya lebih luas, ya, menyangkut legalitas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi tidak hanya sekedar terhadap konstitusi atau undang-undang dasar. Lalu yang kedua dari subjek pengujinya. Kalau constitutional review itu subjek pengujinya itu bisa lembaga pengadilan, bisa juga lembaga legislatif, atau bisa juga lembaga eksekutif, dan bahkan bisa juga lembaga lain, yaitu lembaga yang khusus, yang diberi kewenangan untuk bisa melakukan constitutional review. Seperti di Prancis, ya, Constitutional Council itu bukan bagian dari lembaga legislatif, lembaga yudikatifnya di sana, tapi ini adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan constitutional review. Nah, sementara kalau judicial review itu subjek pengujinya harus atau hanya lembaga pengadilan. Dan sifat pengujiannya. Kalau constitutional review itu bisa ya pengujian terhadap norma hukum yang abstrak, konkret, umum, baik secara posteriori ya dan bahkan secara a priori. Secara posteriori maksudnya norma hukum yang sudah ditetapkan. Sementara kalau a priori ini adalah norma hukum yang belum ditetapkan. Nah, sementara kalau judicial review itu hanya untuk peraturan yang norma hukum yang bersifat abstrak dan umum, ya, secara posteriori saja. Jadi yang sudah ditetapkan saja. Jadi kalau yang constitutional review itu seperti contohnya di Prancis. Di Prancis itu namanya constitutional preview karena constitutional council itu menguji rancangan undang-undang. Jadi di Prancis itu reviewnya adalah a priori constitutional review. Ya. Sementara kalau kita lihat di Indonesia, jenis constitutional review-nya adalah posteriori constitutional review. Karena yang bisa diajukan ya pengujian judicial review ke MK, pengujian konstitusional di MK itu adalah undang-undang yang sudah disahkan, gitu ya. Baik, kita lanjut ke mekanismenya. Nah, ada dua jenis mekanisme pengujian konstitusional. Yang pertama adalah a decentralized system of constitutional review. Ini diterapkan di Amerika. Jadi reviewed by ordinary courts. Jadi tidak ada lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan pengujian konstitusional, melainkan semua pengadilan bisa melakukan pengujian konstitusional. Ini dipraktekkan di Amerika. Sementara yang kedua itu adalah a centralized system of constitutional review. Ini dipraktekkan salah satunya di Indonesia, ya, dan pertama kali dipraktekkan di Austria, yang lalu followed by Germany, diikuti oleh Jerman. Nah, review ini dilakukan oleh specialized constitutional court atau bisa juga dengan special body, ya, constitutional di Prancis. Nah, itu contohnya ya. Jadi ada badan khusus atau bisa juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi di Indonesia ini yang bisa melakukan pengujian konstitusional itu hanya Mahkamah Konstitusi.
ya kan? Karena Indonesia menerapkan sistem a centralized system of constitutional review. Sedangkan kalau di Amerika itu semua pengadilan baik di negara federal, ya kan, atau di state, ya kan, atau di Supreme Court-nya itu bisa melakukan pengujian konstitusional. Ya. Kita lanjutkan ke model pengujian konstitusional. Secara umum di dunia ini berkembang 3 model pengujian konstitusional. Yang pertama adalah model Amerika, the American model. Ya. Cirinya adalah dia judicial review model, ya, karena yang melaksanakan adalah harus lembaga pengadilan. Ya. Dan menempatkan review itu di seluruh lembaga-lembaga pengadilan, ya, atau di seluruh ordinary court begitu. Dan di sini juga reviewed by specialized ordinary court. Nah, jadi dia tidak diuji oleh lembaga yang khusus begitu, tidak, tapi di semua pengadilan biasa. Lalu model yang kedua, Continental European, atau bisa disebut dengan Hans Kelsen-Mian. Karena ini yang menciptakan adalah Hans Kelsen ketika dia mendrafting, ya, konstitusi Austria pada tahun 1920. Dia menyematkan adanya kepentingan dari negara untuk memunculkan kekuasaan pengujian konstitusional. Dan dia sebut di sini adalah dengan constitutional review model, ya, karena reviewnya dilakukan oleh Special Constitutional Court, jadi harus dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya Indonesia ini follow, ya, Continental European Models, ya, ala Hans Kelsen, karena memang yang menciptakan adalah beliau. Dan tipenya adalah seharusnya, ya, originally itu adalah constitutional review model, ya, bukan di judicial review model. Karena bisa saja di modelnya Hans Kelsen ini dikembangkan lagi. Yang pertama ada 4 varian, ya. Varian yang masih asli itu di Austria, ya, model Kelsenian. Lalu yang kedua model Jerman, Austro-Jerman. Dia memix, ya, model Austria dan mengajukan model yang baru lagi. Jadi kalau Austria itu hanya constitutional review saja, ya. Jadi pengujian abstrak begitu. Abstrak itu dalam arti yang diuji itu hanya norma hukum saja, bukan tindakan pemerintah. Sementara Jerman mengembangkan dengan concrete review, ya, atau pengujian yang konkret. Jadi yang diuji tidak hanya norma hukum saja, tapi juga implementasi norma hukum dalam tindakan pemerintah, ya. Dan memang di Jerman inilah pertama kali ada yang namanya constitutional complaint. Lalu yang ketiga model Prancis. Nah, Prancis ini mengembangkan tidak hanya pengujian undang-undang yang sudah disahkan atau posteriori constitutional review, tapi Prancis mengembangkan a priori constitutional review. Jadi yang di-review itu adalah rancangan undang-undangnya, ya. Lalu yang terakhir adalah model pengembangan di Italia, hybrid, ya. Dia memix, ya, model yang terjadi di Austria, yang di Jerman, sama yang di model di Prancis. Nah, itu dikembangkan di Italia. Jadi hybridnya dia itu mengcombine, ya, model Amerika bahkan bisa masuk ke modelnya Italia. Lalu yang terakhir adalah yang ini, hybrid system model ini dikembangkan di Italia. Jadi ini keterangannya yang Italia, bahwa Constitutional Court itulah satu-satunya yang punya otoritas untuk membatalkan suatu undang-undang, ya, to strike down legislation. Dan Supreme Court serta pengadilan biasa itu bisa mengajukan pertanyaan atas konstitusionalitas undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di Italia inilah muncul yang pertama kali praktek yang dinamakan dengan pertanyaan konstitusional atau constitutional questions. Intinya, constitutional question adalah pengadilan menanyakan kepada MK atas konstitusionalitas suatu undang-undang. Jadi misalnya pengadilan negeri sedang menyelesaikan perkara. Nah, tapi hakimnya ragu-ragu, undang-undang ini konstitusional tidak, ya. Nah, ini hakimnya boleh bertanya ke MK. Mengajukan permohonan ke MK untuk menguji undang-undang yang akan digunakan para hakim ini untuk menyelesaikan perkara di pengadilan
biasa. Nah, ini bisa dilakukan. Dan itulah praktek constitutional question yang pertama di dunia. Lalu yang berikutnya ya, hybrid system ini di samping urusan dengan pengujian norma hukum juga bisa punya kewenangan untuk memutuskan ya, the power to decide special constitutional controversies and the power to decide special constitutional controversies. Jadi bisa juga menyelesaikan persoalan-persoalan kontroversi konstitusional ya, yang sifatnya spesial. Itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah model-model pengujian konstitusional. Indonesia mengambil yang mana? Indonesia itu mengambil ke the Continental European Model ya, Hans Kelsen ya. Dan Indonesia ini kan kewenangan MK-nya hanya melakukan pengujian undang-undang saja, constitutional review. Kewenangan MK tidak sampai ke constitutional complaint, bahkan constitutional question. Nah, macam pengujian konstitusional ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Ada dua jenis, abstract norm review dan concrete norm review. Kalau abstract norm review itu a priori abstract judicial review atau bisa juga dalam bentuk a posteriori abstract constitutional review. Jadi yang direview kalau abstract norm review itu adalah undang-undang, ya, undang-undang gitu. Sementara kalau concrete norm review, yaitu yang direview adalah implementasi norma hukum. Jadi kalau abstract norm review adalah yang direview adalah norma hukum, sementara kalau concrete norm review adalah implementasi norma hukum. Dan jenisnya ada dua, yang disebut dengan constitutional complaint dan constitutional question. Nah, baik, lalu kekuatan putusan pengujian konstitusional. Dalam praktek di dunia ini ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Mungkin kita bisa melihat dari performa dari MK itu sendiri ya. Yang pertama ada yang MK itu punya performa strong form of constitutional judicial review. Itu Indonesia contohnya. Jadi putusan dari MK itu adalah bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi putusan bersama dan akan berlaku seperti undang-undang. Sementara yang kedua adalah a weak form of constitutional judicial review. Nah, di sini pengadilan itu dapat menyatakan undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, tapi tidak punya kekuatan untuk membatalkan. Karena undang-undang yang untuk parlemen, maka yang harus membatalkan itu parlemen, kan itu. Bukan haknya pengadilan. Nah, itu terjadi di Inggris. Ya, ini praktek yang terjadi di Inggris kalau weak form of constitutional judicial review. Jadi di sana Supreme Court itu bisa melakukan judicial review, tetapi tidak bisa punya kewenangan untuk membatalkan ya suatu ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, sementara kalau di Indonesia, MK punya kewenangan untuk membatalkan ketentuan suatu undang-undang ya, karena sifat putusannya adalah final dan mengikat, strong form, dan ini memang ajaran dari Hans Kelsen itu seperti ini. Ini maksudnya digunakan untuk apa ketika harus demikian? Ini adalah untuk mengimbangi kekuasaan atau dominasi parlemen. Nah, inilah hasil dari penelitian saya terkait dengan kriteria model pengujian konstitusional di berbagai negara. Dan saya ketika melakukan penelitian itu membandingkan model Amerika Serikat, model Eropa, Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris. Ya, bisa disaksikan di sini. Jadi ada sistem pengujian itu ada dua ya, centralized dan decentralized. Yang decentralized itu hanya Amerika, selebihnya yang follow ajaran Hans Kelsen itu centralized. Kalau Inggris itu sentralisnya di mana? Di Mahkamah Agung. Lalu waktu pengujiannya itu, ya kalau pakai model Eropa itu dua-duanya ya, a priori review dan posteriori review. Sementara Amerika Serikat itu hanya posteriori review. Lalu sifat pengujiannya ada abstrak dan konkret, itu juga bisa dilihat tuh ada beberapa ya, ada negara yang hanya konkret review Amerika, lalu ada juga yang abstrak review itu seperti di Prancis, di Inggris. Lalu ada juga yang Indonesia ini termasuk yang abstract review saja ya, dan Indonesia juga yang termasuk posteriori review. Indonesia termasuk yang centralized gitu ya kalau kita lihat Indonesia. Lalu kekuatan khususnya ada yang strong form, ada yang weak. Nah, Indonesia yang mana? Indonesia adalah yang strong. Dan itu bisa lihat yang strong itu negara mana saja. Ada di mana? Amerika, Eropa, Jerman, lalu Italia. Sementara yang weak itu di Prancis dan di Inggris. Lalu lembaga penguji itu
Constitutional Court, Supreme Court, Special Bodies. Nah, contohnya kalau Indonesia itu masuk yang mana? Indonesia masuk yang Constitutional Court. Sementara yang Supreme Court itu di Inggris, lalu Special Bodies itu di Prancis ya, dengan Council Konstitusional. Lalu pemilihan hakimnya. Nah, pemilihan hakimnya itu bisa dilakukan oleh Presiden, Parlemen, atau MA. Nah, Indonesia yang mana? Indonesia dua-duanya ya. Ya, jadi tiga-tiganya bahkan ya, ada dari Presiden 3, dari Parlemen 3, dan dari MA. Ya, nah gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pengembangan pengujian konstitusional. Jadi modal awalnya itu modal induknya itu dua ya sebenarnya. Eropa, Constitutional Review, dan Amerika Serikat itu dengan Judicial Review. Nah, lalu model Eropa ini siapa yang follow gitu ya, siapa yang mengembangkan? Nah, model Eropa ini digunakan oleh Prancis, ya, lalu Jerman, lalu Italia. Lalu model Eropa juga dipakai oleh Korea Selatan. Model Amerika dipakai oleh Inggris. Nah, Indonesia pakai model yang mana? Indonesia nggak ambil langsung Eropa, tapi Indonesia ambil Jerman. Gitulah perkembangannya. Baik. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan pengujian konstitusional. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di kuliah-kuliah yang lainnya. Salam sehat untuk semuanya. Bila berkenan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.